Perusahaan rokok terbesar di Indonesia yaitu Gudang Garam mengalami kebangkrutan dan ribuan karyawan terancam PHK massal. Halo guys, welcome back to my channel, dan sekarang kita akan membahas mengenai PT Gudang Garam dan kenapa dia mau bangkrut. Jadi selamat datang di channel New Story. Jadi PT Gudang Garam ini adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1958 oleh Suryo Wino Wijojo di Kediri, Jawa Timur. Nah, awal mula PT Gudang Garam ini dia berdiri dengan perusahaan kecil yang memproduksi rokok kretek. Seiring berkembangannya waktu, perusahaan rokok ini meningkat. Gudang Garam sendiri itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Produk Gudang Garam sendiri sangat terkenal dan disukai banyak sekali kalangan masyarakat, seperti Surya 12, Surya 16, Surya Pro, Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, dan masih banyak produk-produk dari Gudang Garam lainnya. Dan jumlah karyawannya pun tidak main-main, ratusan hingga ribuan. Gudang Garam menjadi salah satu pemain utama industri rokok terbesar di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat kinerja keuangannya, PT Gudang Garam ini mengalami penurunan keuangan yang signifikan pada kuartal ketiga tahun 2024. Bahkan itu merosot hingga kuartal 1 di tahun 2025 dengan laba penurunan drastis sebesar 77,7% menjadi 992 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 4,45 triliun. Kemudian pendapatan Gudang Garam pun juga ikut merosot. Penurunan Gudang Garam 9,6% dari 81,74 triliun menjadi 73,89 triliun dan ini jika terus dibiarkan akan mengancam PHK ribuan karyawan PT Gudang Garam. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan Gudang Garam ini? Faktor yang menyebabkan penurunan Gudang Garam ini atau melemahnya perusahaan ini itu adalah permintaan domestik dan ekspor yang menurun. Kemudian kenaikan harga bahan baku, produksi, dan lainnya itu naik. Serta yang lebih parah itu adalah regulasi kebijakan cukai rokok dari pemerintah yang sangat-sangat ketat, dan ditambah peredaran rokok ilegal yang marak di Indonesia ini. Dan jika pemerintah tidak bertindak cepat dalam memberantas rokok ilegal di Indonesia ini akan merugikan Gudang Garam dan pelaku industri rokok lainnya, serta akan mengancam para buruh pabrik, dan efek panjangnya bisa terjadi PHK massal. Ribuan buruh akan kehilangan pekerjaannya. Rokok tanpa cukai atau disebut rokok ilegal sangat merugikan perusahaan maupun negara karena tidak membayar pajak, menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan rokok yang legal. Jadi pemerintah ini melakukan usaha. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya memberantas rokok-rokok ilegal ini yang merugikan produksi rokok legal di Indonesia itu antara lain
ialah melakukan penindakan terhadap produsen dan pedagang rokok ilegal. Kemudian melakukan pengawasan peredaran dan produksi rokok, serta sosialisasi ke masyarakat bagaimana bahayanya rokok ilegal ini. Hal ini akan menjadi napas panjang perusahaan gudang garam, dan PHK massal itu tidak terjadi. Nah, namun Anda harus ingat bahwa gudang garam masih memiliki aset yang signifikan dan telah melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, masa depan perusahaan ini masih tergantung dengan manajemen. Jadi pemerintah ini haruslah tegas dan harus turun ke lapangan untuk memberantas yang namanya rokok ilegal. Tentu setelah pemerintah melakukan upaya pemberantasan rokok ilegal, dia harus berpikir dua kali untuk menaikkan lagi cukai rokok, karena kenaikan cukai rokok ini itu mempengaruhi masyarakat untuk membeli rokok-rokok murah, apalagi rokok ilegal. Seiringnya masyarakat pindah haluan, ini akan menurunkan produktivitas PT Gudang Garam atau pabrik rokok lainnya, yang akan berakibat efek dominonya pada karyawan. Jadi karyawan itu kalau nggak ada produktivitas, ya sudah, sebagian di cut atau di PHK. Ngeri-ngeri sedap gudang garam ini guys ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang PT Gudang Garam. Nantikan penjelasan selanjutnya hanya di channel New Story. Thank you.